Tom Lembong, seorang pebisnis dan investor sukses, baru-baru ini membuat heboh dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang tidak mencantumkan aset tanah dan kendaraan. Kuasa hukum Tom, Zaid Musyafi, menjelaskan bahwa kliennya itu memang tidak memiliki aset tersebut. Untuk LHKPN memang pada faktanya Pak Tom ini tidak memiliki aset berupa tanah dan tidak memiliki aset berupa mobil, kata Zaid. Tapi, mengapa Tom Lembong tidak memiliki aset tanah dan kendaraan? Apakah karena ia tidak membutuhkan aset tersebut ataukah karena ia memiliki prioritas lain? Zaid menjelaskan bahwa Tom Lembong adalah seorang pebisnis yang memiliki sejumlah surat berharga. Memang bagi beliau itu yang terpenting itu dalam aset itu adalah surat-surat berharga. Bukan aset tidak bergerak, apalagi aset bergerak berupa mobil, tambahnya. Lalu, bagaimana dengan harta kekayaan Tom Lembong? Dilihat dari laman LHKPK Go ID, Tom Lembong mempunyai harta kekayaan sejumlah 101,4 miliar rupiah berdasarkan laporan tertanggal 30 April 2020. Saat itu, ia masih menjabat Kepala BKPM. Tom Lembong melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya sejumlah Rp180.990.000 dan surat berharga biasanya termasuk saham senilai Rp94.527.382.000. Namun, tidak hanya itu. Tom Lembong juga memiliki utang sejumlah Rp86.895.328, sehingga total harta kekayaannya sebesar Rp101.486.990.994. Lalu, mengapa Tom Lembong memiliki utang sebesar itu? Apakah karena ia sedang mengembangkan bisnisnya ataukah karena ia memiliki komitmen lain? Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga meminta Kejagung menjelaskan dengan rinci kasus yang menjerat Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Tapi, Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, lebih memilih untuk tidak berkomentar soal kasus ini. Lebih baik yang berkomentar penasihat hukum, tim hukumnya, jangan saya, ujar Anies. Namun, Anies juga sempat ditanya soal kasus korupsi Tom Lembong ini oleh seorang penanya dalam panel diskusi. Ia menyebut harusnya Tom Lembong juga dijadwalkan ada dalam acara tersebut. Harusnya dia di sini sama saya, mungkin harusnya di sini bersama kita, ungkap Anies menjawab pertanyaan penanya. Lalu, bagaimana dengan proses hukum yang sedang berlangsung? Anies menegaskan percaya dengan Tom Lembong. Saya ingin tegaskan bahwa kita menghormati proses hukum yang benar tapi kita tidak menghormati proses hukum yang tidak benar. Proses hukum yang semena ini mena, proses hukum yang penuh dengan intimidasi kekuasaan, proses hukum yang menyalahgunakan kekuasaan, paparnya. Dalam keseluruhan, kasus Tom Lembong ini masih menyimpan banyak pertanyaan. Apakah Tom Lembong benar-benar tidak memiliki aset tanah dan kendaraan? Apakah ia memiliki alasan lain untuk tidak mencantumkan aset tersebut dalam LHKPN? Dan bagaimana dengan proses hukum yang sedang berlangsung? Kita tunggu saja perkembangan berita ini lebih lanjut.